Nama saya Wasdipulu, Edukuri Informatika dengan NIM 11S2509. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah MASIM, di mana materi to-do list. Nah, to-do list ini terdiri dari 5 struktur kode, yaitu entities, repositories, service, routines, dan view. Di mana entities ini memiliki kegunaan adalah blueprint atau model data untuk objek to-do. Kedua, mendefinisikan struktur dan atribut apa saja yang dimiliki oleh sebuah to-do itu. Yang ketiga, mengatur ID otomatis, static counter untuk setiap to-do yang dibuat, menyediakan format string repetition untuk tampilan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kode to-do PyDP ini. Ini mana? Adalah yang pertama, dia dapat melihat kelas to-do. Ini mana? Kelas ini digunakan untuk sebagai cetakan atau objek untuk to-do list atau daftar tugas. Lalu yang kedua, counter dengan nol. Oh, di mana pointer adalah variabel kelas atau static di mana biasanya digunakan untuk menghitung jumlah to-do yang dibuat dan di mana dimiliki bersama oleh semua objek to-do. Baru pada line yang keempat, def ini mana konstruktor adalah otomatis yang dijalankan saat objek to-do dibuat parameter di mana terdapat oleh title, judul tugas, baru baru is finish, status selesai atau belum belum dibuat atau salah. Nah, pada yang kelima, pada line kelima ini memberikan ID unik pada setiap tuduh yang diambil dari general ID. Baru yang ke baris yang keenam, menyimpan judul tuduh ke dalam objek. Yang ketujuh, self is finish sama dengan is finish, yang mana menyimpan status tuduh selesai atau belum. Nah, pada baris yang ke-9, kelas method ini mana? Kelas ini menunjukkan kelas to-do bukan objek, melainkan yang dipakai untuk mengelola data yang dimiliki oleh kelas atau konter. Nah, baru yang ke-10, di mana digunakan untuk menemukan nilai konter setiap to-do yang dibuat. Nah, pada line yang ke-11 ini, kelas konter plus sama dengan 1, di mana menemukan nilai konter setiap kali to-do dibuat. Baru yang ke-12, return return kelas konter mengembalikan nilai konter setiap sebagai ID to-do. Nah, kelas metode tadi dapat diartikan sebagai kelas metode tadi dapat diartikan sebagai seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kelas metode itu memberikan nilai konter sebagai ID to-do. Baru yang ke-15 dan ke-15, def get the total create class, yang mana fungsi ini mengetahui total to-do yang pernah dibuat. Baru adalah yang ke-16, memberikan jumlah to-do. Pada yang ke-18, metode khusus Python dipanggil saat objek print. Pada line ke-19, status sama dengan selesai, if self is finished else belum selesai, di mana dapat diartikan jika is finished adalah true atau selesai, jika false sama dengan belum selesai. Nah, pada line ke-20 terakhir dapat diartikan di sini dapat memulihkan tampilan to do dalam bentuk teks, contohnya output belajar Python sama dengan belum selesai. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan struktur kode yang kedua, yaitu service. Salah, maaf. Yang kedua itu repositories. Ini mana? Repositories ini memiliki kegunaan penyimpanan data seperti database sederhana dalam dalam memori. Lalu yang kedua, CRUD operation, create, read, update, delete data to do. Baru yang ketiga, abstraksi abstraksi data memisahkan logika penyimpanan dari logika bisnis. Baru yang keempat, memiliki koleksi kumpulan atau semua to do. Baru saya akan menjelaskan selanjutnya pada struktur coding ketiga, yaitu service. Di mana service ini memiliki kegunaan, di mana service ini memiliki kegunaan jembatan antara repository dan view
Baru kedua, logika-logika bisnis aplikasi, aturan-aturan bagaimana aplikasi harus berperilaku. Yang ketiga, koordinasi operasi, mengatur alur kerja aplikasi. Yang keempat, validasi dan error handling. Baru saya akan menjelaskan pada struktur kode Turing keempat, yaitu ATLS. Nah, pada struktur kode yang keempat ini adalah ATLS. Itu di mana memiliki kegunaan articulation function untuk input handling, konsistensi format input di seluruh aplikasi, simplifikasi kode yang berulang. Di mana saya akan menjelaskan sedikit dari struktur kode tersebut. Pada yang pertama, kelas input ATL yang di mana kelas suppler atau alat bantu untuk input pengguna. Lalu yang kedua, start static method, yang mana artinya itu tidak perlu membuat objek ATL, bisa langsung panggil input ATL dot input. Lalu yang ketiga, menampilkan input ke user, di mana pada versi ketiga ini teks teks petunjuk input, sorry, pada teks yang ketiga ini tidak perlu menyebut objek input ATL, bisa langsung manggil input ATL dot input. Baru yang versi yang keempat, menampilkan input ke user, teks teks petunjuk input jika user tidak mengerti apapun, hasilnya string atau kosong atau menghindari. Baru selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur kode view, di mana struktur kode view ini memiliki fungsi mata kegunaan, di mana antar muka pengguna dalam bentuk teks atau konsil. Baru yang kedua, menampilkan data ke pengguna, menerima input dari pengguna, navigasi menu dan alur interaksi, format dan tampilan user friendly. Baru saya akan menjelaskan untuk yang terakhir, yaitu main.py. Di mana main.py ini adalah kegunaannya titik masuk atau entry point aplikasi, tempat di mana semua komponen disatukan dalam aplikasi yang untuk dijalankan. Nah, sekianlah. Baru saya akan melanjutkan tentang Maxim yang kedua 2026 tentang latihan. Oke, di sini saya melanjutkan, yaitu Maxim 2026 materi latihan, yang dimana materi tugas latihan ini terdapat dua advance dan basic, di mana advance ini memiliki struktur kode, yaitu closure, code interpretation, decorators, expectation, generators, lambda function, list compression, map filter reduce, multifunction argument, parsing CVC file, partial, partial function, regular expression, serialization, dan set. Nah, di basic ini terdapat struktur kode, base operator, base string operation, class on object, condition, destination, dictionaries, function, hello world, input and output, list, loops, modules, pegs, string formation, variable at types. Nah, di sini saya akan menjelaskan pertama dari struktur kode function advance. Colorus, di mana Colorus ini menunjukkan bagaimana fungsi dalam Python dapat memberikan fungsi dari lainnya, berguna untuk membuat fungsi pabrik factory function, mengikuti konteks, contohnya multiplier underscore of, menghasilkan fungsi yang selalu menggalikan dengan nilai tertentu. Selanjutnya, kode interpretation, di mana memperkenalkan konsep kelas, atribut, dan metode
dan digunakan untuk melihat semua atribut dan metode dari suatu objek atau kelas, berguna untuk introspeksi objek dalam Python. Next, yang ketiga, dekorator. Di mana dekorator ini contohnya implementasi dekorator yang memvalidasi tipe argumen sebelum menunjukkan fungsi. Kedua, berguna untuk menambahkan perilaku fungsi tanpa mengubah kode aslinya, menerapkan konsep fungsi tingkat tinggi, dan kolorus. Kolorus. Baru selanjutnya, yang keempat adalah expectation handling. Di mana mengambil nilai mengambil nilai dari mengambil nilai dari distillation dan memanipulasi stream, berguna untuk menangani data struktur seperti JSON atau data APL. Yang kelima, yaitu generator. Generator di mana contoh pembuatannya, generator menggunakan yield efisien menghasilkan untuk menghasilkan urutan tak terbatas tanpa menyimpan semua nilai yang ada di memori. Yang ketiga, penting untuk pemrosesan data besar atau streaming. Yang keenam, lambda function, di mana demonstrasi fungsi lambda sederhana dan bagaimana menggunakannya dalam loop. Baru selanjutnya, list com- baru selanjutnya yaitu selanjutnya comprehension, di mana artinya itu ya, menyaring dan mengobservasi elemen list dalam satu baris, efisiensi dan mudah dibaca untuk mentransportasi data. Baru selanjutnya, map filter dan reduce, di mana memperkenalkan pemrograman fungsional dengan map filter dan reduce, yang di mana berguna untuk transformasi, penyaringan, dan agregasasi data. Baru selanjutnya ada multiple function argument, di mana menunjukkan cara menangani argumen variabel dan di mana berguna untuk fungsi dan yang fleksibel dan jumlahnya argumen dapat dinamis. Lalu selanjutnya ke-10 yaitu parsing parsing si parsing CVC files, yang dimana membaca dan menulis file CVC dengan fitur sederhana yang berguna untuk memanipulasi data tabular seperti ekspor dan impor. Baru selanjutnya adalah partial function, di mana partial function ini membuat fungsi baru dengan beberapa argumen yang sudah diisi menggunakan partial, yang mana berguna untuk membuat fungsi khususnya dari fungsi umum. Terus selanjutnya regular expression, di mana regular expression ini berguna untuk validasi email menggunakan regex. Baru yang kedua, pentingnya untuk validasi input berguna atau pemrosesan teks. Baru serialization serialization agent, mengubah dan menambahkan mengobservasi data yang berguna untuk bekerja dengan konfigurasi atau data web. Baru yang terakhir adalah set, di mana set ini menggunakan set untuk operasi guna setelah selisih difference efisien untuk perbandingan dan depulasi data. Nah, baru selanjutnya itu adalah basic, di mana basic ini memiliki struktur kode itu basic operator, basic string, class and object, condition, dictionaries, function,
Hello world, input and output, list, loops, modules and packs, string formatting, variable, and tabs. Nah, sini saya akan menjelaskan pertama basic operator. Nah, basic operator ini digunakan untuk membuat list dengan 10 referensi ke objek yang sama. Penting untuk memahami perbedaan antara objek yang sama dan objek yang dalam list. Yang kedua, basic string operation. Ini mana? Basic string operation ini Sistem operation ini mana kegunaannya untuk memperkenalkan manipulasi string dasar yang penting untuk parsing teks, cleaning data, dan validasi input. Lalu yang ketiga, classes, kelas, kelas dan objek di mana kegunaannya untuk modeling data, struktur program moduler. Lalu yang ketiga, condition. Yang kelima, condition di mana di mana untuk modeling data struktur program dan modular. Lalu yang kelima, dictionaries. Dictionaries yang dimana kegunaannya untuk key value stroke dan configuration database and like operation. Lalu yang keenam, function, yang mana ketujuan function ini untuk memberikan multiple values penting untuk modular kode dan separation of concatenates. Yang ketujuh adalah hello world, ini mana hello world ini berfungsi untuk modular kode dan configuration. Input output ini mana input output ini berguna untuk interaksi dengan user via concrete, automated tools, dan simple apps. Baru dari list, selanjutnya ada list, 8 list yang dimana kegunaannya penting untuk data collection dan sequentially processing, dan data analis. Baru loops. Kalau dari loops ini kegunaannya adalah filtering data dalam loop dengan early exit, penting untuk processing dan streams dan searching. Baru dari modules dan packs. Dari modules. Kok dari modus ini saya kurang memahaminya masih kok dari modus ini. Tetapi kalau selanjutnya dari string formatting, ini mana kegunaannya penting untuk legasi kode dan report generation. Baru dari variable and types, ini mana kegunaannya validasi tipe data sebelum operasi. Baru di sini saya akan menjelaskan sedikit kode dari advance advance. Di sini saya menjelaskan sedikit kode dari advance, yaitu yang pertama closures yang mana load pada line pertama ini, mendefinisikan fungsi yang menerima parameter n. Baru pada line yang kedua mendefinisikan fungsi dalam fungsi. Yang ketiga mengembalikan hasil perkalian number dengan n. Baru yang keempat mengembalikan fungsi multiplier multiplier adalah bukan hasil. Orang pada line ke-6 ini memanggil multiplier
underscore of dengan argumen 5. Baru yang keenam, memanggil multi with 5 dengan argumen 9. Baru selanjutnya, baru kode nomor 2 yaitu kode kode introspection. Gimana kode introspection ini? Pada bagian pertama ini, komentar menjelaskan kode yang berikut. Pada yang kedua, mendefinisikan kelas bernama finals. Baru pada yang ketiga ini, mendefinisikan atribut kelas nama. Pada keempat ini, mendefinisikan atribut kelas kind dengan nilai default car. Pada yang kelima ini, mendefinisikan atribut kelas color dengan nilai default 100. Baru, salah, sorry. Pada string kosong. Ini adalah nilai 100, mendefinisikan pada nilai 100. Baru pada versi ketujuh mendefinisikan metode description yang menerima self. Baru selanjutnya kita mengambil baru kode selanjutnya lambda and loop. Ini adalah lambda function yang dimana pada versi pertama ini membuat list angka, di mana pada bernama ini berguna untuk membuat list angka. Pada bagian kedua ini loop melalui setiap elemen pada list. Pada bagian ketiga ini mendefinisikan komentator. Baru mendefinisikan komentar. Berempat ini mendefinisikan lambda function yang mengecek apakah angka itu ganjil atau bukan. Yang kelima ini menerapkan lambda kepada elemen saat ini mencetak hasil true or false. Baru izinkan di selanjutnya saya untuk menjelaskan dari struktur kode basic. Nah, kok dari struktur kode basic ini saya tidak bisa menjelaskan banyak karena saya masih tidak terlalu paham pada struktur basic ini. Oke, izinkan saya menjelaskan dari modul modus MPX yang dimana modul sini pada versi yang pertama ini im- import di mana mengimpor modul untuk operasi regular expression. Pada versi yang ketiga ini komentar intrusi komentar intrusi yang versi yang keempat ini yang mana membuat list kosong untuk menyimpan nama fungsi yang mengandung find. Pada bagian kelima ini untuk mengecek apakah string find adalah nama member. Versi keenam ini jika ya tambahan ke list find member. Pada versi ke-7 ini ke-9 yang nama mencetak list find member. Baru selanjutnya dari
dari string formatting. Di mana? String formatting ini pada barusan pertama ini berguna untuk membuat tabel dengan 3 elemen nama depan, nama belakang, dan saldo. Perbanding kedua ini, perbanding kedua ini mana berguna untuk string format dengan 3 placeholder per, placeholder %5. Pada versi keempat ini mana berguna untuk mengisi placeholder dengan data dari tabel output. Hello John. John Doe. Hello John. Your concrete balance is $53,44. Nah, sekianlah dari saya Wasen 10 dengan prodi informatika dengan NIM 11S25. Sekian dari saya untuk menjelaskan tugas dari musim 2026 yaitu latihan dan tulis. Maafkan jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang jelas. Terima kasih.